Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara, anak-anak terkasih. Kita mengucap syukur kalau pagi ini kita akan kembali memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Kita mengucap syukur kalau Indonesia dalam menghadapi pandemi sudah mulai menurun, namun kota dan juga Provinsi Jawa Tengah masih tinggi. Kita terus berdoa untuk kota dan Provinsi Jawa Tengah, sehingga minggu depan kita boleh sebagian beribadah tatap muka dan sebagian tetap di rumah. Mari kita akan agungkan, muliakan Tuhan melalui hati, pikiran, dan jiwa kita pada saat ini. Allah kita yang besar, kita nyanyikan Dia besar dan selamanya Dia besar. Selamanya Engkau besar, besar dan besar di dalam hidup kami, sehingga kami saat ini datang ke hadirat Engkau Tuhan, karena kami ingin mengucap syukur bagaimana Tuhan terus memberkati dalam kehidupan kami, memberikan sejahtera, memberikan damai yang daripada Tuhan, terlebih memberikan keselamatan kepada kami di dalam Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, ketika kami menghadap hadirat-Mu, Engkau sucikan kami dari segala kelemahan kami di dalam nama Yesus. Kami datang bersama-sama menghadap hadirat Tuhan dengan persembahan kami, hati, pikiran, dan jiwa kami. Haleluya. Amin. Kita mengucap syukur karena Tuhan yang telah memberikan akan keselamatan kepada kita melalui darah Kristus. Tuhan telah sucikan kita sehingga kita mendapatkan akan anugerah keselamatan, riang dan gembira malah di surga, karena kita menjadi pribadi yang pulang kepada Allah. Riang dan gembira malah di surga, kini pulang anak yang sesat. Bapa berkenan menyambut anaknya, anak yang merana dan benar. Surgawi, mulia, mulia puji tak terberi. Bala tentera surga kan menyanyi terus lagu riang umat tertebus.
surga terus berkumandang karena anak-anak Tuhan senantiasa datang ke hadirat-Nya. Mari kita akan berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami kembali datang menghadap hadirat Tuhan. Kami mohon hikmat yang daripada Tuhan. Ketika kami akan bersama-sama kembali merenungkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus Tuhan yang memberikan hikmat kepada kami semua, sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan firman Engkau, terlebih hamba-Mu dalam segala akan kelemahan kami. Biarlah karya Roh Kudus terjadi, sehingga apa yang kami lakukan untuk mulut kami keluar firman-Mu untuk menjadi berkat bagi saudara-saudara kami. Di dalam nama Yesus kami bersama-sama berserah. Amin. Baik Ibu Bapak dan saudara sekalian, anak-anakku terkasih, firman Tuhan pada pagi ini saya ambil dari Efesus 2 ayat 4 dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Nah, saudara-saudaraku terkasih, anak-anakku terkasih, Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, ketika kita melihat firman Tuhan ini, ada sesuatu yang besar yang terjadi di dalam kehidupan umat manusia. Yaitu ketika Allah yang penuh kasih itu, Allah yang maha kasih itu, memberikan akan rahmat-Nya kepada dunia, kepada kita umat manusia. Ketika dikatakan di sini, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, yang kaya dengan rahmat. Nah, saat ini yang diperlukan oleh umat manusia adalah rahmat Tuhan. Mengapa saya katakan rahmat Tuhan yang diperlukan? Karena dengan rahmat inilah kita mampu untuk hidup. Dengan rahmat inilah kita mampu untuk menikmati bagaimana kasih Tuhan terjadi atas kita umat manusia. Mengapa? Dengan rahmat itu. Kalau dikatakan di dalam bahasa aslinya di situ adalah elei. Ya. Ada yang dikatakan di dalam surat-surat yang lain adalah eleos. Berarti rahmat yang memampukan kita memiliki makna untuk melihat bagaimana karya Tuhan terjadi. Rahmat berarti kemampuan hati untuk kita, untuk manusia mendapatkan selamat, untuk mendapatkan hidup yang dengan sukarela diberikan oleh Allah. Jadi yang dengan sukarela diberikan oleh Allah. Jadi rahmat ini tidak ada dalam arti sebab akibatnya. Tetapi rahmat itu benar-benar diberikan oleh Allah dengan sukarela. Saya katakan tadi, tidak disebabkan oleh sebab akibat. Allah menciptakan manusia diawali dengan menciptakan langit, bumi dan seisinya. Itu karena Allah ingin mengasihi umat manusia sehingga semuanya diberikan dulu apa yang diperlukan oleh manusia, baru manusia diciptakan. Diberkatilah, diberikan rahmat, dirahmati manusia dengan ciptaan Tuhan yang lain itu. Ketika kita melihat hujan turun, itu adalah suatu rahmat Tuhan yang diberikan kepada setiap umat manusia. Siapapun diberi hujan itu. Diberikan tetap matahari untuk siapapun. Dengan sukarela Allah memberikan itu. Nah,
ketika dikatakan tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Nah, saat ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kekayaan Allah yang memiliki rahmat itu diberikan kepada kita umat manusia. Sehingga kita mampu untuk hidup saat ini. Saya katakan dengan rahmat itu sehingga kita mampu untuk hidup. Hidup yang bagaimana? Kalau kita akan melihat bersama-sama saat ini adalah kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita yang tidak ada bandingnya itu, yang sebetulnya tidak pantas untuk kita terima. Karena kita yang lemah ini, kita yang terus berbuat dosa, kita yang terus jatuh di dalam kelemahan kita, sebetulnya tidak kita layak untuk menerima itu. Tetapi rahmat itu menjadikan kita mampu untuk hidup. Rahmat yang daripada Tuhan, berkat yang diberikan oleh Tuhan dengan sukarela itu menjadikan kita mampu untuk hidup. Elei. Jadi rahmat adalah berkat yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk kehidupan kita yang tidak disebabkan oleh sebab akibat, tetapi oleh karena sukarela Allah. Mengapa saya katakan karena sukarela Allah ini? Allah terus mengasihi kita umat manusia. Makanya dengan rahmat itu Allah ingin kita bisa hidup. Bisa hidup yang bagaimana? Kita akan melihat. Bisa hidup yang pertama adalah hidup di dunia. Saya katakan bisa hidup di dunia. Kita ini berdosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, akhirnya mereka diusir dari Taman Eden. Kita bisa membayangkan Allah kita yang penuh rahmat itu terus melihat, terus memantau, terus memperhatikan akan ciptaannya Adam dan Hawa. Bagaimana nanti dia bisa akan hidup? Tuhan tidak langsung bengis dengan memberhentikan segala berkat rahmatnya untuk dunia, tetapi terus diberikan untuk mereka dan juga untuk kita. Matahari tetap diberikan untuk kita semua. Udara, oksigen yang sekarang mahal itu diberikan cuma-cuma untuk kita semua. Air tetap ada, diberikan untuk kita semua. Cahaya matahari tetap. Di pagi hari sampai sore dan malam hari ada waktunya, ada terang bulan. Itu semua diberikan untuk kita semua. Jadi atas rahmat Allah kita bisa hidup di dunia ini. Kita bisa terus mencari nafkah, mencari berkat Tuhan untuk kita bisa mampu untuk beli makanan dan segala sesuatu kebutuhan yang kita butuhkan. Itu karena rahmat. Yang pertama. Tetapi poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah dikatakan firman Tuhan tadi, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Yang kedua adalah bagaimana kita dengan rahmat tadi, dengan berkat yang diberikan oleh Allah kepada kita, oleh karena sukarela Allah memberikan kepada kita, yaitu agar kita bisa hidup di surga. Rahmat menjadikan kita mampu untuk memiliki hidup di surga, dikatakan di sini. Karena apa? Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat dan belas dan oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita,
telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Puji nama Tuhan. Oleh karena Elei tadi, oleh karena rahmat ini, jadi jangan menyia-nyiakan atas rahmat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena belas kasihan dengan sukarela, Allah memberikan akan keselamatan itu. Allah memberikan akan jaminannya itu. Allah memberikan akan Kristus untuk kita bersama-sama. Itu semua diberikan oleh Allah dengan sukarela. Dengan tanpa pamrih, Dia hanya ingin bahwa kita umat manusia ini kembali kepada Allah, di mana Allah berada, yaitu di surga, di tempat yang kudus, di tempat yang penuh dengan kemuliaan. Nah, tanpa rahmat yang menjadikan kita disucikan dengan darah Yesus, kita tidak akan mampu ada di tempat itu. Karena apa? Karena dengan rahmat itu kita mampu untuk menjadi pribadi yang baru. Dikatakan di dalam ayat sebelumnya, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Dikatakan oleh Rasul Paulus, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Jadi kita ini adalah pribadi yang sebetulnya tidak akan mampu ada di dalam kehidupan yang kudus itu, yaitu di surga. Tetapi puji nama Tuhan, karena Allah kita yang kaya dengan rahmat, yang penuh dengan berkat, yang diberikan kepada kita dengan sukarela. Lain dengan kita, kadang kita ketika kita ingin memberi sesuatu kepada orang lain masih pakai syarat, masih pakai syarat, masih pakai pikir-pikir, wong dia saja, wong kan gitu kan. Tetapi Allah tidak. Allah dengan begitu kasihnya, oleh karena rahmat itu memberikan akan berkatnya. Baik berkat yang sekarang kita bisa hidup di dunia yang pertama tadi. Kalau banyak orang berpikir mungkin, kenapa Tuhan mengizinkan ada penyakit seperti saat ini. Tetapi Tuhan memberikan berkatnya, rahmatnya itu, sehingga orang sebagian bisa mampu menciptakan adanya vaksin. Sebetulnya Tuhan juga memberikan rahmatnya, tidak membiarkan kita untuk habis dengan penyakit itu. Tuhan memberikan hikmat sehingga para pemimpin-pemimpin memberikan akan keputusan ketetapannya, anjurannya untuk protokol kesehatan. Kalau semuanya manut, saya kira cepat selesai pandemi itu. Karena apa? Karena rahmat Tuhan. Tetapi yang kedua ini adalah karena rahmat Tuhan kita mampu untuk bisa hidup di surga. Karena apa? Yang pertama dari poin yang kedua adalah karena kita mampu menjadi pribadi yang baru. Tadi dikatakan sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung seperti di antara mereka. Karena hidup dalam hawa nafsu, karena hidup dalam pikiran yang jahat. Tetapi karena rahmat Tuhan tadi, kita menjadi pribadi-pribadi
yang mendapatkan pengampunan, di mana kita disucikan. Kita mampu untuk menjadi pribadi yang baru. Dari rahmat ini untuk kita bisa hidup di dalam surga, kita mampu memiliki hidup yang baru, pribadi yang baru dan hidup yang baru. Karena kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita mulai dengan langkah yang baru. Aku sudah berubah, aku sudah tidak lagi seperti yang dulu. Ketika Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, saya juga waktu sebelum dibaptiskan bersaksi, saya dulu A, B, C, dan C, jahat, jelek semuanya. Tetapi setelah saya menerima Yesus, saya akan menjadi F, G, dan seterusnya yang baik semuanya. Puji nama Tuhan. Jadi ada suatu hidup yang baru. Tidak lagi hidup dalam hidup yang lama. Karena pribadi yang baru, kemudian hidup yang baru, dan akhirnya rahmat yang diberikan oleh Allah ini memampukan kita untuk masuk ke tempat yang baru. Jadi tempat kita ini bukan di dunia. Di dunia ini hanya beberapa tahun saja. Mungkin 30, 40, 50, 60, 70 dan sebagainya. Dan tempat kita adalah yang dirindukan Allah, kita kembali kepada Allah di tempat yang baru. Itu semua bisa kita nikmati, itu semua kita bisa masuk ke sana ketika ada pribadi yang baru, ada hidup yang baru dengan gaya hidup yang baru, dan akhirnya kita bisa masuk ke dalam tempat yang baru yang itu dikatakan di dalam firman Tuhan tadi di sini. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Itu semua karena rahmat Allah yang besar tadi. Sehingga kita mampu untuk masuk ke dalam tempat yang baru. Jadi tidak perlu kita khawatir tempat nanti kita di mana, karena dengan rahmat Allah ini di dalam Kristus Yesus yang sudah merelakan dirinya mati di kayu salib, Dia ingin dengan sukarela melakukan itu agar manusia itu mampu untuk masuk ke tempat yang baru, yaitu bukan dunia ini tetapi di surga. Dikatakan tadi, memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi ketika ibu bapak, saudara-saudari, anak-anakku terkasih menerima rahmat itu, ketika kita mendapatkan rahmat itu dan menerimanya dan memegang dengan erat, maka pribadi hidup tempat yang baru sudah dijaminkan oleh Allah. Itu semua bukan karena kebaikan kita. Itu bukan karena hidup kita. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dikatakan di dalam 2 Timotius 1 ayat 9. Jadi semua itu sudah direncanakan oleh Tuhan karena rahmat-Nya untuk kita semuanya. Tuhan sudah merencanakan yang indah untuk kita semuanya. Tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh sehingga manusia penuh dengan dosa, rahmat itu terus ada.
Tuhan terus ingin agar manusia kembali kepadanya. Puji nama Tuhan. Melalui Kristus Yesus kita mendapatkan akan anugerah itu. Oleh karena rahmat Allah kita mendapatkannya. Kita bisa hidup di dunia ini dan kita bisa hidup nantinya di surga. Sebagai manusia baru yang hidup dalam hidup yang baru di tempat yang baru. Mari kita terus mengaminkan akan berkat Tuhan ini. Kita tetap terus akan pegang akan rahmat Tuhan ini. Jangan kita lepaskan sampai Maranatha. Maka mengucap syukur kita menjadi pribadi-pribadi yang telah menjadi ciptaan baru, sehingga kita bisa hidup dalam hidup yang baru dan masuk dalam tempat yang baru yang sudah dijaminkan oleh Allah atas Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita akan berdoa, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Biarlah Tuhan kami yang telah mendengar firman Engkau, bagaimana rahmat Tuhan yang menjadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang menerima berkat yang luar biasa, sehingga kami mampu untuk hidup di dunia ini. Karena Tuhan terus memberkati dengan rahmat-Nya, bukan hanya untuk kami bisa hidup di dunia ini, tetapi dengan rahmat-Mu ya Bapa, kami juga mampu akan hidup di surga bersama-sama dengan Engkau. Karena Engkau menjadikan kami dengan rahmat-Mu sebagai ciptaan baru, sebagai pribadi yang baru untuk hidup dalam hidup yang baru dan di tempat yang baru nantinya. Terima kasih Bapa atas rahmat-Mu yang telah Engkau berikan untuk kami semuanya. Di dalam Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mengucap syukur kepada Tuhan dan terus kita memberikan akan syukur kita melalui persembahan kita. Biarlah nama Tuhan kita agung muliakan, dan kita percaya bahwa dengan persembahan kita tidak akan berkekurangan. Tuhan akan terus cukupkan, bahkan Tuhan lebihkan lagi. Puji nama Tuhan. Amin. Mari kita akan mengaminkan firman Tuhan dengan pujian Juru Selamatku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan Tuhan nyata bagi hidupku, bagi hidup kita selamanya. Walau ku harus berjalan tiada pernah kau tinggalkan, sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku,
dalam surga, biarlah selamanya Kukan nyatakan akan besar setiamu untuk kami semuanya. Terima kasih Bapa di dalam surga atas berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan terus memberkati kami semua dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Baik itu berkat iman, kami mengucap syukur. Bila terus kami pegang iman kami dalam Tuhan Yesus yang menjadikan kami mendapatkan akan hidup yang baru di surga. Mendapatkan hidup di dunia ini kami mampu menjalani semuanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kami juga mengucap syukur karena Tuhan terus memberkati dengan kecukupan kami semuanya. Karena Tuhan terus membukakan tingkap-tingkap berkat Tuhan untuk kami semuanya sehingga kami dalam kecukupan. Dan kami mampu untuk bersyukur kepada Engkau melalui pengabdian persembahan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Tuhan terus memberikan kesehatan kepada kami. Yang walaupun di antara kami mungkin lemah tubuh, namun kami tetap semangat sukacita. Hati kami tetap dalam kegembiraan di dalam Tuhan. Yang menjadikan kami mampu melawan segala kelemahan dalam tubuh jasmani kami. Sehingga kami mampu dan terus mendapatkan kesehatan yang daripada Tuhan. Berkat sukacita Tuhan terus kami mohonkan untuk Pak Yanto, untuk Pak Basri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur karena Tuhan terus memberikan sukacita dan sejahtera Tuhan untuk keluarga-keluarga kami. Dan biarlah di masa-masa ini terus kami dekat dengan keluarga-keluarga kami semuanya Bapa. Saling mengasihi, saling menerima, saling mengisi, saling memberi yang terbaik. Kami juga mengucap syukur karena anak-anak Tuhan terus Tuhan berkati dalam pekerjaan mereka, di dalam kuliah mereka, di dalam studi mereka, dan juga dalam pertumbuhan akan fisik mereka sebagai anak-anak yang masih balita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena Tuhan terus menolong di dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu semua. Tuhan terus berikan pertolongan, berikan kekuatan, dan campur tangan Tuhan terus mengalir atas mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Kalau pada minggu-minggu ini juga ada di antara saudara kami yang berulang tahun, terlebih kami serahkan untuk Bu Siti, Bu Awal, kami serahkan dalam tangan kuasa Engkau. Tuhan memberkati dengan berkat sejahtera yang daripada Tuhan bersama dengan Pak Awal, bersama dengan anak-anak, menantu dan juga cucu. Sejahtera yang daripada Tuhan, Tuhan terus alirkan. Dan berkat-berkat Tuhan terus Tuhan limpahkan untuk Bu Awal sekeluarga ya Bapak. Apa yang menjadi kerinduannya, Tuhan terus berkati untuk Bu Awal. Terima kasih Bapa dalam surga atas bangsa kami, di mana kami bangsa ini boleh mulai merasakan berkat Tuhan dengan pandemi yang sudah mulai melanda. Namun Tuhan kami terus serahkan, biarlah Tuhan terus melawat bangsa kami, seluruh bangsa ini masyarakat. Tuhan berikan kepada kami hati yang mau tertib, dan seluruh pemimpin bangsa kami Tuhan berikan kebijakan, kemampuan, sehingga kami boleh bersama-sama mematahkan akan penyebaran akan corona dari bumi Indonesia ini. Dan Tuhan juga melawat akan seluruh dunia ya Bapak, sehingga sejahtera Tuhan terjadi atas seluruh umat manusia kembali. Terima kasih Bapak di dalam surga, terima kasih. Dan biarlah Bapak, ketika kami akan kembali dalam segala aktivitas kami di hari ini dan juga hari-hari berikutnya, biarlah berkat, rahmat dan sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang daripada Roh Kudus yang Tuhan terus limpahkan untuk Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, anak-anakku semua sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Semangat terus di dalam Tuhan. Tuhan memberkati.